Salve Bapak Ibu umat paroki Santo Yosef Fakfak. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga proses pendataan umat dapat kami selesaikan dengan baik. Kemudian atas nama Dewan Paroki kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu, baik dari Ketua Lingkungan dan juga umat, serta semua yang terlibat dalam mendukung proses ini. Kami juga memohon maaf karena proses perapian data yang mungkin memakan waktu yang cukup lama, mengingat banyaknya data yang harus dicek ulang satu persatu agar hasilnya benar dan rapi. Selanjutnya, video ini kami siapkan sebagai panduan untuk melihat data keluarga masing-masing melalui link Google Drive. Oke, mari kita ikuti cara-caranya. Baik Bapak Ibu umat sekalian, mari kita ikuti bersama langkah-langkah kita untuk dapat mengakses data umat kita. Yang pertama, kita masuk di WhatsApp dan beginilah tampilan link yang akan saya bagikan di WhatsApp, tentunya di grup paroki kita, yaitu info paroki dan juga beberapa grup lainnya. Nanti silakan diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ketika kita masuk, kita akan disambut dengan tampilan Google Drive seperti ini dengan beberapa poin, ada folder dan juga file-file yang tampil. Nah, perlu saya sampaikan bahwa untuk yang pertama kali mengakses link ini akan muncul permintaan izin akses. Nah, kenapa permintaan izin akses ini muncul dan tidak leluasa atau bebas seperti biasanya pada link-link sebelumnya yang dikirim kemudian dapat masuk dengan mudah? Nah, alasannya karena data umat kita ini adalah data yang sudah rampung dan menurut saya harus dijaga dan tidak boleh diakses orang luar secara sembarangan. Untuk itu makanya kenapa untuk masuk ke link tersebut akan ada permintaan izin akses. Namun tidak mengapa, ketika Bapak Ibu masuk, saya akan meninjau bahwa benar-benar link ini diakses oleh Bapak Ibu umat sekalian, khususnya kita di paroki Santo Yosef Fakfak. Nah, untuk itu di masing-masing Android kita sudah pasti bahwa memiliki akun Gmail. Jadi otomatis ketika kita mengklik, kita akan langsung masuk. Mungkin seperti itu sedikit penjelasannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin ini. Yaitu yang pertama, di sini ada folder profil lingkungan, kemudian ada file berbentuk PDF data umat paroki Santo Yosef, yang mana ini adalah data umat secara keseluruhan yang dapat dilihat secara langsung oleh siapa saja umat di paroki Santo Yosef ketika mengklik link tersebut. Kemudian di sini ada juga judul yang sama namun berbeda bentuknya, filenya dalam bentuk Excel, dan file yang ini yang logonya berwarna hijau ini hanya bisa diakses dengan
PC atau laptop dan juga komputer. Ini nanti untuk pemakaiannya dapat di-download, diklik kanan begini kemudian di-download. Tapi nanti sebentar akan saya jelaskan langkah-langkahnya juga. Kemudian di sini ada rekap dokumentasi yang mana ini berisi daftar dokumentasi kegiatan dari Dewan Paroki. Nanti akan kita lihat bersama-sama juga sebentar. Namun saya akan menjelaskannya dari awal di dalam poin-poin yang sudah tampil ini. Baik, kita langsung mengklik pada urutan yang pertama, yaitu profil lingkungan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa terdapat nama-nama lingkungan. Tulisan prof, ini profil. Jadi ini profil lingkungan Santo Cyrilus. Santo Cyrilus sampai dengan yang terakhir Santa Maria dari Stasi pada urutan yang ke-27. Karena memang di paroki kita memiliki 27 lingkungan. Kemudian selanjutnya saya akan mencontohkan untuk masuk di dalam satu file profil lingkungan. Namun mungkin perlu saya terangkan bahwa mungkin nanti ketika Bapak Ibu mengakses dan melihat di sini ada nama yang hanya nama lingkungan, dan juga di sini ada nama lingkungan, profil lingkungan yang dengan diberi keterangan belum ada. Jadi ini jangan keliru pengertian, ini belum ada karena di dalamnya memang profil dari lingkungan tersebut belum ada atau belum ada pada kami. Mungkin waktu permintaan profil, saya ingat di tahun sebelumnya pernah kami meminta profil dari setiap lingkungan, dan itu kami simpan, kemudian kami jadikan data untuk dimasukkan di dalam Google Drive ini. Maksudnya disatukan dengan data umat supaya menjadi file arsip lingkungan yang dapat dengan mudah diakses oleh umat lingkungan. Mungkin seperti itu. Nah, ini di dalam sini memang belum ada profil lingkungan dari lingkungan Rafael. Ya, mungkin karena waktu itu kelupaan atau mungkin belum sempat mengirim. Untuk itu nanti misalnya ada kesempatan, mohon untuk jika memang profilnya sudah ada, silakan dikirim dan akan kami upload dan dipublikasi seperti ini, agar siapapun umat di lingkungan atau mungkin di paroki, misalnya dewan atau pastor, juga dapat mengakses dan melihat. Mungkin seperti itu. Saya kembali lagi. Nah, ya, kita kembali lagi di urutan nama-nama lingkungan ini. Jadi bukan hanya lingkungan Santo Rafael, tapi memang ada beberapa lingkungan. Nah, seperti Santa Maria Magdalena, mungkin pernah sudah membuat tapi belum mengirim atau belum pernah menyerahkannya ke kami, atau mungkin memang ada waktu itu miss atau bagaimana. Dan juga ada beberapa lingkungan Veronica dan juga Santo Vincentius de Paulo. Ya, kalau untuk lingkungan Santo Vincentius memang maklum karena mereka juga lingkungan baru, jadi memang belum ada. Namun ke depan kalau misalnya ada sudah dibuat, silakan untuk diberikan. Nah, yang pastinya
Mohon maaf jika memang ada namun belum diserahkan, silakan diserahkan. Atau mungkin dari kami sendiri yang belum pernah menerima data tersebut atau kelupaan dan sebagainya, mungkin nanti bisa diserahkan ke depan ya, agar melengkapi arsip-arsip data umat yang ada di Google Drive ini. Baik, kita langsung mencontohkan pada satu lingkungan. Saya ambil lingkungan Maria Goretti. Kebetulan ini karena lingkungan saya, jadi saya pikir agak mudah untuk saya jadikan contoh. Nah, di sini telah tampil data umat ini, kemudian profil dari lingkungan Santa Maria Goretti, dan juga rekap dokumentasi dari lingkungan Santa Maria Goretti. Nah, kita langsung masuk di profil, di data umat lingkungan. Nah, ini dia tampilan data umat yang telah kita membuat pendataan lalu. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah dikemas dalam bentuk grafik yang mungkin bagi Bapak Ibu sebagian yang melihat agak bingung atau mungkin pusing karena banyak angka-angka dan juga diagram. Namun tidak apa-apa, nanti saya akan jelaskan. Apabila sudah mengerti dan juga sudah paham, pasti akan mudah untuk memahami apa yang ada di dalam tampilan grafik ini. Ya, ini judulnya statistik data umat paroki Santo Yosef Fakfak khusus untuk lingkungan Santa Maria Goretti. Untuk grafik ini sudah berada di masing-masing file profil lingkungan yang tadi yang ada di sini. Nah, di sini. Jadi semuanya sudah masuk dalam bentuk file PDF. Jadi bisa dilihat oleh umat. Nah, ini saya perlu informasikan bahwa karena ini saya gunakan laptop, jadi tampilannya mungkin sedikit lebar, jadi dapat dilihat dengan jelas. Namun jangan khawatir, melalui HP juga bisa diakses, dan yang pastinya aksesnya HP atau perangkat Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan ukuran tampilan yang Google Drive tampilkan. Nah, ini kita masuk seperti ini, kemudian kita klik data umat. Saya akan menjelaskan satu-satu dalam tampilan grafik ini agar kita sama-sama mudah memahami. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa tampilan grafik ini semua sama maksudnya semua di dalam profil lingkungan, dalam folder-folder yang saya tampilkan tadi, semua memiliki statistik data umat seperti ini atau tampilan grafik seperti ini, yang pasti dengan data yang berbeda-beda karena masing-masing lingkungan pastinya memiliki jumlah dan juga jenis-jenis atau hal-hal lain yang berbeda, baik dilihat dari mungkin golongan usia dan juga sakramen baptis dan seterusnya yang ada tampil di dalam grafik ini. Oke, saya langsung menjelaskan dari awal. Yang pertama, di sini kita lihat di bagian atas ada judul, dan juga di sini judul yang khusus, yaitu dari lingkungan Santa Maria Goretti. Dan di sini kita lihat ada jumlah umat, kemudian jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah kakak atau kepala keluarga, dan juga jumlah lingkungan yang ada di paroki Santo Yosef. Nah, di sini kita lihat jumlah umat
lingkungan Maria Goretti sebanyak 73 orang, kemudian jumlah laki-laki sekian dan jumlah perempuan juga sekian. Seperti itu. Yang pertama mungkin ini agak mudah dan dipahami oleh Bapak Ibu umat sekalian. Kemudian kita masuk pada grafik. Di sini ditampilkan grafik dengan kategori golongan usia, yaitu bayi atau balita, kemudian sekami, rekat atau remaja Katolik, kemudian orang muda Katolik, dewasa, pralansia, dan lansia. Nah, itu yang pertama untuk golongan usia. Kemudian yang berikut di sini untuk sakramen baptis. Nah, untuk sakramen baptis kita lihat di sini ada diagram yang berwarna biru dan juga berwarna orange. Nah, untuk yang warna biru itu bagi yang belum baptis. Kemudian untuk yang berwarna orange itu yang juga sudah baptis gitu. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya ada bayi di sini kan, bayinya jumlahnya 8. Nah, di sini dalam sakramen baptis dibagi karena memang ada 4 bayi yang belum baptis dan kemudian ada 4 bayi atau balita yang sudah dibaptis. Ini seperti itu. Jadi kita bisa melihat dengan mudah atau mengecek kira-kira di lingkungan kita ada masih berapa umat yang belum dibaptis. Sama seperti ini, ada juga anak usia sekami yang belum dibaptis, 2 orang. Nah, ini yang sudah dibaptis sampai di sini. Untuk pralansia, lansia, kemudian ada dewasa dan juga OMK. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikut sakramen komuni pertama juga sama, penjelasannya seperti sakramen baptis tadi, dapat dilihat dengan kode warna yang ada di sini, biru dan juga orange. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat agak sedikit berbeda karena yang ini berbentuk panjang, diagramnya panjang, kemudian yang di sini diagramnya bulat atau bundar. Nah, ini juga sama, kalau kita lihat di sini ruasnya sedikit lebar dan juga ada yang ruasnya sedikit kecil. Nah, ini membedakan banyaknya jumlah laki-laki dan perempuan. Jadi kita tidak membantu kita untuk memahami, oh berarti di lingkungan Maria Goretti atau lingkungan lainnya atau mungkin di paroki Santo Yosef jumlah mana yang lebih banyak. Di sini kalau lingkungan yang lebih banyak laki-laki, jadi sudah bisa dilihat atau dipahami melalui ruas ini, sama seperti ini. Yang lebih panjang berarti yang lebih banyak jumlahnya gitu. Nah, kemudian di sini ada orang muda Katolik. Nah, untuk kode OMK ini di sini ada yang belum menikah dan juga sudah menikah. Ini kalau kita lihat ruas yang belum menikah banyak 13 orang, kemudian yang sudah menikah 6 orang. Nah, untuk pengertian dari OMK mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa dalam aturan Gereja Katolik usia OMK itu berkisar dari 17 sampai dengan 35 tahun. Itu juga masuk untuk kategori yang sudah menikah. Artinya mereka masuk dalam usia orang muda. Gitu. Jadi pengertian orang muda bukan hanya bagi anak-anak muda yang belum menikah, namun yang sudah menikah tapi golongan usianya masih di dalam rentan waktu 17 sampai dengan 35 gitu. Nah, makanya di sini saya coba untuk memisahkan OMK yang sudah menikah dan juga yang belum menikah untuk kepentingan pastoral atau mungkin kepentingan bidang-bidang tertentu atau kepentingan lingkungan untuk dapat mendata atau memprediksi berapa jumlah OMK yang ada di lingkungan atau di paroki. Seperti itu.
Kemudian yang berikut di sini ada sakramen krisma, tampilannya juga sama seperti di atas. Saya pikir yang ini juga Bapak Ibu sudah pasti mengerti. Kemudian yang berikut ada sakramen pernikahan. Nah, ini di sini judulnya sakramen pernikahan, kemudian di bawah jumlah pasangan. Mohon maaf, ini bukan jumlah pasangan, tapi tampilan dari grafik ini dan angka ini adalah jumlah per orang. Jadi nanti akan saya perbaiki. Jadi bukan jumlah pasangan, ini jumlah per orang. Jadi saya akan menjelaskan maksudnya. Di sini sakramen pernikahan, kemudian kawin, dan juga mohon maaf, maksudnya di sini kawin, kemudian belum menikah, dan juga sudah menikah. Jadi sakramen pernikahan artinya sudah kawin atau sudah tinggal bersama, namun dibedakan ada yang belum menikah dan juga ada yang sudah menikah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kotak yang berisi angka-angka. Kalau Katolik artinya pasangan Katolik ada 16 pasang. Kemudian pasangan non Katolik ada 4 pasang, dan di sini ada duda dan juga janda. Saya perlu mungkin menerangkan sedikit Bapak Ibu umat. Mohon maaf, di bagian sakramen pernikahan ini setelah saya tinjau dan juga sekian lama saya coba untuk mengkoreksi ulang, ternyata masih banyak kekeliruan yang diisi. Saya agak sulit menjelaskan karena memang harapan saya bagi Bapak Ibu umat yang sudah tinggal bersama atau mungkin sudah menikah ya, seperti berkeluarga, bisa diisi dengan sungguh-sungguh. Namun memang ada beberapa lingkungan yang pengisiannya masih keliru sehingga sistem agak menyulitkan, agak sulit menghitung. Jadi tampilan ini dihitung dengan pengaruh jumlah atau angka-angka atau isian yang Bapak Ibu masukkan pada saat pendataan melalui formulir gitu. Jadi hitungan ini menggunakan rumus. Nah, jika pengisiannya keliru, maka rumus tidak akan membaca. Jadi nanti misalnya ditemukan Bapak Ibu umat, misalnya pada saat melihat data kemudian ada melihat kekeliruan, mohon dapat mengkonfirmasi. Dan perlu kami informasikan, data ini tidak direkayasa karena memang kami mengolahnya berdasarkan hasil dari pengisian Bapak Ibu sendiri. Jadi misalnya ada kekeliruan data, silakan untuk mengkonfirmasi ya. Kita mencarikan solusi yang terbaik karena memang dari awal seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa saya selalu mengupdate perkembangan setelah melakukan pendataan dengan maksud agar Bapak Ibu umat dapat melihat kembali datanya apakah sudah benar atau belum. Nah, seperti itu. Memang agak jemu, tapi ya memang yang kami butuhkan agar Bapak Ibu dapat mengecek sehingga menjaga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan data atau kurang data dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi mohon maaf jika nanti misalnya ada beberapa data yang keliru, jadi mohon bantuan untuk dapat mengkonfirmasi atau supaya kita dapat memperbaiki sehingga menjadi yang sesuai dengan situasi ya, mungkin seperti itu. Kita lanjut pada grafik yang berikut. Di sini ada grafik jenjang pendidikan. Nah, ini untuk jenjang pendidikan bagi mungkin anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan ya, misalnya dari PAUD, SD, SMP dan perguruan tinggi. Nah, ini memang termasuk hitungannya termasuk anak-anak umat yang berada di luar kota.
ya. Jadi saya pikir saya perlu menjelaskan juga kenapa saya perlu menampilkan data anak-anak juga yang berada di luar kota, karena kita juga perlu mengetahui anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan secara religi, yaitu pendidikan frater dan juga pendidikan suster atau yang seterusnya yang berkaitan dengan religi, mungkin seperti itu. Tapi ini khusus untuk beberapa grafik saja, tidak semua. Namun yang ditampilkan di atas sini tidak dihitung umat yang berada di luar kota, tapi yang berada di dalam fak-fak. Hanya pengecualian untuk bagian ini, saya memang menginisiatif untuk mengambil data juga untuk umat yang berada di luar kota, misalnya terutama untuk anak-anak kita yang menempuh pendidikan di luar kota, supaya kita dapat mengetahui anak-anak kita juga yang sedang bersekolah di sekolah seminari dan selain itu yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Nah, selanjutnya yang ini kita masuk di lingkungan pendidikan. Untuk lingkungan pendidikan ini, nah yang ini kenapa tidak ada, mohon maaf, yang ini kenapa tidak ada di sini? Kan ada PAUD, kemudian SD, SMP, SMA-nya tidak ada, ya karena memang di lingkungan Maria Goretti tidak ada anak-anak yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA. Ya, nanti akan tetap berbeda di lingkungan lain. Jadi ketika ada misalnya datanya pusat pengisian ada anak yang SMA, otomatis dia akan terbaca di sini. Tapi karena tidak ada, jadi tidak muncul. Nah, kita lanjut ke yang berikut. Yang berikut ini untuk lingkungan pendidikan, penjelasan untuk lingkungan pendidikan umat yang sekolah atau anak-anak kita, yaitu agar kita dapat mengetahui berapa banyak anak kita yang bersekolah di sekolah Katolik, kemudian sekolah negeri dan juga sekolah swasta, ya. Artinya supaya kita dapat melihat minat anak-anak kita lebih cenderung ke sekolah mana, dan mungkin nanti bisa menjadi bahan evaluasi gitu bagi mungkin lembaga gereja kita yang ada di fak-fak atau mungkin yang ada di keuskupan juga. Itu inisiatif juga dari saya sendiri supaya seperti itu, artinya dapat mengevaluasi kenapa anak-anak dapat memilih sekolah lain, misalnya dari sekolah Katolik gitu. Jadi mungkin ke depan bisa melihat sehingga menjadi satu pengalaman, sehingga kira-kira sistem apa yang membuat anak-anak kita lebih berminat ke sekolah lain. Ya mungkin itu sedikit penjelasan singkat saja untuk kita mengetahui dan juga memahami. Ya, ini seperti yang kita lihat contohnya di sini PAUD. Nah, di PAUD ini ada 2 anak yang bersekolah di sekolah swasta. Ini warna hijau berarti di sekolah swasta. Kemudian warna biru sekolah Katolik dan juga warna orange sekolah negeri. Nah, ini kemudian warna biru ini sekolah Katolik. Jadi kita lihat di sini grafik yang paling tinggi di bagian SD itu lebih banyak anak-anak kita yang, mohon maaf, ini karena khusus di lingkungan Maria Goretti sebagai contoh saja. Nanti sebentar saya akan tampilkan datanya secara menyeluruh sehingga kita dapat melihat. Ini sebagai contoh saja untuk saya menjelaskan di lingkungan Maria Goretti anak-anak SD banyak bersekolah di sekolah negeri. Nah, memang tidak ada yang salah dengan pilihan anak, namun ya keinginan dari kita pastinya anak-anak kita bersekolah di sekolah Katolik. Ya, tapi seperti itu nanti ke depan mungkin menjadi perhatian pihak dari lembaga gereja untuk dapat memperhatikan.
Kita lanjut ke yang berikut. Nah, di sini ada data profesi. Di sini kita dapat melihat data profesi. Saya pikir ini sangat mudah. Jadi ya penjelasannya yang mana yang paling banyak. Ya, di sini ibu rumah tangga yang paling banyak, artinya berarti di lingkungan ini lebih banyak ibu rumah tangga, dan juga ini ada beberapa profesi lainnya yang pastinya di lingkungan lain juga akan berbeda. Selanjutnya di sini ada kondisi kesehatan dan kehadiran umat. Nah, ini kita dapat mengetahui bahwa berapa banyak umat kita yang sakit serius, itu yang sakit serius namun masih sempat untuk hadir di gereja, kemudian yang sakit serius dan menghalangi kehadiran di gereja, artinya sakit dan tidak bisa lagi ke gereja. Nah, ini untuk ini dari umat pengurus di lingkungan mungkin nanti dapat melihat sehingga menjadi penghubung ke bagian kesehatan di Dewan Paroki untuk dapat mungkin membuat satu program yang dapat bermanfaat sehingga mungkin bisa berkunjung atau seperti apa kreativitasnya nanti, mungkin seperti itu. Kemudian yang berikut di sini ada tampilan umat yang meninggal. Kemudian di sini ada wilayah domisili atau wilayah tinggal dari umat. Di kotak yang kosong ini sebenarnya tampil untuk umat yang masuk atau umat yang dari gereja lain atau mohon maaf dari agama lain yang masuk bergabung di gereja Katolik, tapi khususnya di Paroki Santo Yosef, kebetulan di Maria Goretti itu tidak ada umat yang masuk, berkisar dari tahun 2023 hingga 2025. Tapi nanti sebentar kalau di tampilan data keseluruhan itu akan ada. Ini hanya sebagai contoh untuk penjelasan. Kemudian yang berikut di sini tampilan daerah asal dan ada di bawah kurungnya ini detail etnis terlampir, artinya detail etnis terlampir atau saya uraikan nanti sebentar akan kita lihat bersama. Sama seperti ini profesi juga, ini secara umum yang saya tampilkan, namun detailnya saya telah uraikan dalam satu halaman yang akan kita lihat bersama sebentar. Nah, seperti ini daerah asal dari Sumatera saya tampilkan khusus untuk provinsi. Kenapa saya tidak tampilkan etnis? Karena dalam pengisian etnis waktu Bapak Ibu umat mengisi itu mengisi dengan isian yang berbeda-beda, sehingga jika grafik ini membaca maka grafik ini akan penuh dan akan menyulitkan kita untuk membaca atau melihat dan juga memahami dari grafik ini. Oleh karena itu saya tampilkan dalam bentuk provinsi sehingga bisa mudah kita melihat secara umum umat berasal dari daerah mana yang ada di Paroki Santo Yosef atau khususnya di lingkungan masing-masing gitu. Baik, itu penjelasan untuk grafik-grafik ini. Saya pikir sudah cukup jelas. Jadi misalnya apabila Bapak Ibu umat masih ada yang belum terlalu paham, dapat memahami, namun saya percaya bahwa pasti melalui penjelasan tadi kita sudah sama-sama dapat mengerti. Kita lanjut ke yang berikut, yaitu uraian-uraian dari grafik ini yang saya tuangkan dalam satu halaman. Di sini ada beberapa halaman nanti yang saya akan tampilkan. Ini tampilan uraian ini hasil dari atau uraian dari grafik-grafik yang ada di sini. Yang pertama,
Di sini ada halaman informasi umum, artinya kita menampilkan data secara umum. Yang saya tampilkan di sini yang pertama ada nomor ID, kemudian ada daftar kepala keluarga, kemudian ada lingkungan, terus kelurahan seperti tadi, wilayah domisili. Jadi kita langsung dapat mengetahui dengan detail keluarga atau umat ini mereka tinggal di mana. Kemudian di sini ada nama lengkap, kemudian ada peran dalam keluarga, kemudian ada jenis kelamin dan juga golongan usia. Ini tampilan secara umum. Ya, ini saya pikir wajib, walaupun formalitas tapi wajib saya tampilkan supaya Bapak Ibu umat dapat melihat sebagai pembuka. Nah, kemudian yang berikut di sini ada tampilan sakramen. Ini seperti kita lihat status sakramen. Seperti biasa ada nama lingkungan, ID, kemudian ada daftar kepala keluarga, nama lengkap, dan ada keterangan sakramen baptis, sakramen komuni pertama, dan sakramen krisma. Seperti sudah baptis, sudah komuni, dan sudah krisma. Dan nanti kita dapat melihat di sini secara detail yang belum krisma atau yang belum komuni atau yang belum baptis atau mungkin sudah baptis begitu ya. Selanjutnya yang berikut kita pindah ke halaman status perkawinan. Nah, ini di status perkawinan tampilan secara umum itu lingkungan, kemudian daftar kepala keluarga, nama, peran dalam keluarga, dan golongan usia. Di sini status perkawinan, kemudian status pribadi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, yang ini saya langsung tampilkan, ada misalnya ada yang duda, kemudian ada yang janda, kemudian yang berikut di sini status pernikahan. Ya, misalnya bila satu keluarga, mohon maaf kalau misalnya belum membereskan pernikahan, yang pasti keterangannya sudah kawin, ya di sini nanti keterangannya belum menikah gitu. Yang berikut di sini ada usia pernikahan dari pasangan atau keluarga tersebut. Ini kita lanjut ke yang berikut. Di sini ada status pribadi anak. Jadi tadi seperti anak-anak. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya lupa menjelaskan. Di sini ada status anak, yatim dan juga yatim piatu. Jadi diuraikan di sini. Saya pikir bagian itu pasti Bapak Ibu sudah memahami, sama seperti penjelasan yang lain. Ya, nah, di sini. Jadi uraiannya ada di sini untuk beberapa anak yang yatim dan yatim piatu. Kemudian yang berikut sini untuk tampilan tempat tahun lahir. Jadi ini tampilan umumnya, ada nomor ID, kemudian ada daftar kepala keluarga, lingkungan, dan juga nama lengkap serta jenis kelamin, tempat lahir, dan tampilan tahun lahir. Memang untuk tampilan tahun lahir saja yang ditampilkan karena mengingat data tanggal lahir dan juga bulan masuk pada bagian yang sensitif untuk ditampilkan atau secara itu masuk dalam privasi. Jadi secara umum kami tampilkan tahun lahirnya. Kemudian di sini ada langsung tampil juga secara otomatis usia dari umat tersebut. Selanjutnya untuk pendidikan aktif, seperti tadi sudah dijelaskan dalam diagram atau sudah ditampilkan dalam diagram, anak-anak yang sedang dalam masa pendidikan aktif, uraiannya juga sudah ada. Kemudian untuk profesi, di sini ada dijelaskan secara detail.
Ini semua diisi oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian etnis suku. Nah, di sini secara detail ditampilkan etnis atau suku. Nah, misalnya di sini Pulau Amora, kemudian Jawa dan juga lain-lainnya. Lanjut ke yang berikut, riwayat kesehatan. Di sini yang saya tampilkan seperti yang Bapak Ibu lihat. Kemudian di sini sakit yang dialami memang kami samarkan karena ini masuk dalam privasi. Kemudian yang berikut ini untuk umat di lingkungan yang terlibat dalam dewan paroki atau menjadi pengurus dalam dewan paroki. Ini untuk umat yang terlibat di lingkungan masuk dalam pengurus lingkungan. Ini untuk umat yang terlibat di dalam atau berpartisipasi dalam pelayanan liturgi. Misalnya contoh seperti saudari Fani itu sering terlibat di dalam lektor, kemudian saudari atau ibu Bernardina juga sama lektor dan seterusnya. Kemudian yang berikut ini untuk umat yang terlibat atau tergabung di dalam kelompok-kelompok kategorial. Jadi saya sedikit mendekat ya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat Ibu Erni Magdalena. Ya, ini penjelasan secara umum. Nah, ini keterangannya. Jadi ibu tergabung di dalam pembina sekami, baik mungkin itu lingkungan atau mungkin paroki, artinya menjadi pembina sekami, kemudian pembina OMK dan juga kaum ibu paroki. Dan juga ada tambahan lagi, ibu tersebut masuk di dalam kelompok PDPKK gitu. Jadi ada beberapa kelompok yang sudah ibu menjadi tempat keterlibatan, pembina sekami, pembina OMK, dan juga ini mungkin secara inisiatif ya, mungkin seperti itu ya. Kita lanjut ke yang berikut. Oh ya, tidak ada. Baik, kalau begitu kita keluar dari tampilan ini dan akan ikuti untuk penjelasan lainnya pada poin selanjutnya. Nah, ini yang berikut poin kedua, yaitu profil lingkungan. Mungkin perlu kita buka dan kita lihat. Nah, ini tampilan dari profil lingkungan Maria Goretti. Nah, ini mungkin perlu saya informasikan dan juga sebagai pengingat, karena saat ini sudah ada pengurus yang baru. Mohon untuk kepada lingkungan yang profil lingkungannya masih tertera pengurus lama, harap mungkin dapat diperbaharui pengurusnya, karena pada saat ini kan sudah pasti bahwa pengurus baru yang sudah bertugas. Untuk itu nantinya mohon agar diperbaiki, diperbaharui, dan dikirimkan kembali kepada kami sehingga dapat kami update di sini. Oke, termasuk dengan ini jumlah kepala keluarga dan ini jumlah umat perempuan, semuanya silakan diperbaharui ya. Mungkin bukan hanya di lingkungan Maria Goretti, tapi semua lingkungan mungkin belum memperbaharui datanya yang ada di dalam profil lingkungan masing-masing ya. Ini tampilan dari profil dari lingkungan Maria Goretti. Kita tutup. Selanjutnya kita masuk pada rekap dokumentasi. Untuk rekap ini sendiri juga masuk di semua folder profil lingkungan.
Memang beberapa lingkungan belum ada data rekap dokumentasi karena mungkin dalam perjalanan kurang mengupload atau belum mengupload dokumentasi kegiatan lingkungannya di info paroki Facebook. Jadi tujuan dari kita mengupload foto di grup info paroki Facebook untuk supaya kita dapat menyimpannya juga seperti ini, supaya Bapak Ibu umat gampang mengakses foto-foto Bapak Ibu umat sekalian. Ya, mungkin seperti itu. Jadi silakan apabila nanti ada kesempatan bagi Bapak Ibu di lingkungan atau mungkin dokumentator dapat mulai menarsipkan atau mendokumentasikan setiap kegiatan di lingkungannya dan mungkin dibagikan di grup sehingga kami dapat merekamnya seperti ini. Mungkin saya akan langsung menjelaskan. Pada daftar ini daftar khusus rekap dokumentasi dari lingkungan Maria Goretti. Jadi di sini sudah sesuai tanggal. Saya perlu informasikan bahwa memang di sini belum semua terekap karena memang data foto-foto yang diupload ke info paroki itu sangat banyak, jadi memang membutuhkan waktu untuk merekap daftar. Namun secara perlahan nanti akan direkap sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh Bapak Ibu umat yang ingin secara khusus melihat langsung kegiatan atau mencari suatu kegiatan, sudah langsung dapat ditemukan tanpa harus mencari-cari di grup lagi. Nah, ini yang pertama, di sini ada tanggal sudah berurut. Kemudian untuk upload foto dari lingkungan Maria Goretti, sebelum tanggal-tanggal ini juga pasti ada foto-foto yang sudah terupload. Namun nanti seperti yang saya bilang akan diupdate, kemudian akan secara perlahan diupdate sehingga ini bertambah. Nah, ini sesuai tanggal 16, 17 ini secara berurut. Kemudian yang berikut di sini ada nama lingkungan, kemudian perayaan atau kegiatan, keterangan kegiatannya apa. Ya, sini ibadah rosario, kemudian ada link, caption atau keterangan dari foto tersebut dan juga dokumentatornya siapa atau yang mengabadikan kegiatan tersebut siapa. Seperti itu. Nah, kenapa saya bilang mudah? Karena ketika Bapak Ibu umat mencari sebuah foto yang mana jika dibandingkan kita mencarinya di grup info paroki, kita pasti akan men-scroll atau mencari ke bawah karena riwayatnya pasti sudah jauh, riwayat foto-foto tersebut. Kalau kita lewat sini atau dengan daftar ini, kita hanya langsung mengklik di link ini atau tautan ini. Nah, misalnya gini, kita mau cari, ini contoh, kita mau cari ibadah rosario di tanggal 21 karena mungkin ada maksud tertentu di tanggal itu, mungkin ada yang kelupaan atau mungkin ada mau melihat kehadiran umat. Nah, kita tinggal klik, oh ya tanggal 21, kita langsung klik di sini. Nah, langsung masuk di tanggal 21. Langsung masuk di tanggal 21. Tampilan fotonya seperti ini. Kita coba juga yang lain, misalnya di tanggal 16. Nah, ini langsung masuk di tanggal 16. Nah, kita coba juga yang lain di tanggal 27. Langsung masuk di tanggal 27.
foto-fotonya sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Nah, ya. Mungkin begitu Bapak Ibu umat sekalian, saya pikir sudah memahami. Untuk itu silahkan untuk terus mengupload sehingga kami dapat merekap data dokumentasi dari lingkungan masing-masing. Seperti itu. Oke, penjelasan untuk profil lingkungan yang sudah diwakilkan untuk dari lingkungan Maria Goretti semuanya sama untuk lingkungan yang lain. Hanya beberapa tadi yang saya sebutkan mungkin yang belum ada profil, silahkan dilengkapi dan dikirimkan ke kami sehingga kami boleh menguploadnya di sini di dalam Google Drive ini, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pengurus lingkungan atau mungkin dari pihak paroki, dewan, dan umat-umat yang ingin melihat. Dan seperti itu. Kita kembali lagi karena bagian ini sudah, karena saya tidak perlu lagi menjelaskan yang lain karena yang lainnya sudah sama dengan penjelasan dari perwakilan lingkungan Maria Goretti. Kita kembali lagi. Nah, saya akan menjelaskan yang berikut terkait dengan 3 poin ini. Untuk data umat paroki ini sama seperti yang saya jelaskan tadi di lingkungan, namun untuk tampilan ini adalah tampilan keseluruhan data umat yang ada di paroki Santo Yosef Fak-Fak termasuk dengan Pasi. Melalui pendataan kemarin kita dapat melihat banyaknya umat, kemudian keterangan-keterangan lainnya. Ya, ini memang agak banyak karena memang ini merekap seluruh data yang ada, data umat yang ada di paroki Santo Yosef Fak-Fak. Nanti silakan untuk Bapak Ibu dapat melihat ini uraiannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di lingkungan perwakilan lingkungan Maria Goretti. Dan kita lihat angka-angkanya banyak karena memang ini seluruh umat, bukan hanya satu lingkungan. Kita keluar lagi, kemudian ini rekap dokumentasi untuk dewan paroki. Dari setiap kegiatan dewan paroki yang diupload ke grup info paroki itu juga diarsipkan seperti ini. Ya, sama seperti penjelasan tadi di lingkungan Maria Goretti yang menjadi contoh penjelasan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan data umat yang dalam bentuk file Excel. Nah, namun sebelumnya kita harus mendownload data umat ini. Kita download karena tidak bisa langsung dibuka di dalam file atau di dalam link Google Drive ini, karena nantinya beberapa bagian data tidak akan terbaca dan juga sistemnya tidak akan jalan. Jadi harus di-download dahulu. Nanti dapat mengikuti atau dapat melihat langkah-langkahnya seperti demikian. Kita download. Kita tunggu sebentar. Baik, sepertinya sudah. Kita masuk folder download. Belum ya, kita tunggu sebentar. Kita cek lagi. Ya, ini barusan. Oke, ini dia yang sudah terdownload. Kita coba buka. Namun sebelum buka ada perlu beberapa bagian yang kita cek dulu. Kita klik kanan, kita masuk di properties. Kita klik unblock, apply, kita oke. Baik, kita langsung buka filenya. Nah, tampilannya sama seperti PDF tadi, tapi ini
ada sedikit penjelasan terkait bagian ini, karena ini dalam bentuk sebuah aplikasi mini yang nanti dapat dengan mudah digunakan oleh Bapak Ibu umat sekalian. Kita klik enable content agar rumus dan juga beberapa bagian secara teknis dapat bekerja dengan baik. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat tampilan ini dashboard. Saya perbesar dulu. Nah, ini tampilannya sama, penjelasannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di bagian file PDF sebelumnya. Namun yang di sini yang saya fokuskan ya adalah bagaimana kita menggunakannya. Nah, di sini kita lihat ada tampilan lingkungan. Ini kita boleh klik sampai ke bawah, semuanya ada. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yaitu kita dapat memilih, misalnya kita ingin melihat khususnya lingkungan tertentu, kita dapat pilih di sini. Kita klik nantinya. Kemudian di sini dalam bentuk wilayah. Saya coba satu persatu. Sini kalau misalnya kita mau lihat lingkungan tertentu, misalnya lingkungan Kristus Raja, kita klik saja. Kita tunggu sebentar karena datanya banyak, jadi memang agak lama diproses. Nah, ini khusus untuk lingkungan Kristus Raja, datanya tampil seperti demikian. Kemudian kita kembali lagi. Untuk kembali kita klik di sini di logo corong ini, kita klik, nanti dia kembali seperti semula di tampilan data awal untuk seluruh umat paroki. Jadi kalau kita klik di lingkungan Kristus Raja, nah di sini berubah, muncul lingkungan Kristus Raja dan tampilan data umat untuk khusus lingkungan Kristus Raja. Begitu juga di lingkungan yang lain. Kita klik di lingkungan Santa Clara. Nah, yang tampil di lingkungan Santa Clara adalah ini. Kita klik di lingkungan Santa Clara, maka yang tampil adalah data lingkungan Santa Clara. Kemudian ini untuk lingkungan Santa Elizabeth, Santa Maria Goretti, Santa Maria Lourdes, dan seterusnya. Ini kalau untuk mau lihat lingkungan yang lain, di sini ada panah, kita silakan klik. Ini untuk naik, ini untuk ke bawah, turun. Oke, kita kembali ke awal, kita klik corong ini. Nah, tampilannya kembali ke data semula untuk tampilan seluruh data umat di Paroki Santo Yosef Fakfak. Kemudian ini untuk tampilan berwilayah, tampilan wilayah. Misalnya kalau kita mau lihat khusus umat yang ada di Paroki Santo Yosef Fakfak, kita klik. Nah, ini khusus untuk umat yang ada di Paroki Santo Yosef Fakfak. Kemudian kalau di stasi, nah ini khusus untuk tampilan jumlah umat dan data umat yang ada di wilayah stasi. Oke, kita kembali, kita klik di corong ini untuk kembali seperti semula. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan. Ini di sini ada dua tombol perintah. Yang pertama ada info spesifik dan juga kakak Katolik paroki. Nah, untuk kakak ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Namun kita akan masuk di info spesifik. Nah, info spesifik ini menampilkan data atau uraian data seperti yang sudah ditampilkan tadi melalui file PDF. Ini juga sama ya, ada informasi umum, status persakramen, kemudian perkawinan dan seterusnya. Dan juga di sini ada pilihan-pilihan.
yang boleh dipilih oleh Bapak Ibu umat. Misalnya ingin melihat lingkungan Kristus Raja, dan juga di sini kita melihat domisili dari umat kita. Kemudian tinggal diklik ya, tinggal diklik. Jadi misalnya di sini kalau kita melihat untuk golongan usia, kita melihat umat dengan golongan usia lansia, tinggal kita klik saja sini. Nah, ini tampilnya umat dengan golongan usia lansia. Kita kembali lagi. Nah, kembali seperti semula. Kalau kita mau lihat jenis per jenis kelamin, kita tinggal klik. Nah, ini yang tampil untuk jenis kelamin perempuan. Tinggal kita kembalikan lagi ya, seperti itu. Jadi silakan dipilih. Ini ada tombol perintah untuk memilih ya, tinggal dipilih. Kita tinggal pilih, kita klik. Ini masuk di status sakramen, ini status perkawinan, status pribadi, kemudian tempat tahun lahir, kemudian pendidikan aktif, pendidikan religius, profesi, etnis atau suku, riwayat kesehatan, kemudian pengurus dewan paroki atau stasi, kemudian pengurus lingkungan, partisipan liturgi. Nah, ini kita dapat melihat seluruh partisipan liturgi yang pernah terlibat atau yang sudah terlibat. Ini keterangannya ada di sini, nanti dapat dijelaskan, dapat lebih jelas melalui keterangan yang ada di sini. Kemudian yang ini kelompok kategorial, anggota yang tergabung atau umat yang tergabung dalam kelompok-kelompok kategorial, tinggal kita lihat. Sama di sini juga ada pilihan-pilihannya, tinggal kita klik ya. Baik, saya pikir jelas ya. Ini saya kembalikan lagi ke dashboard, berarti ketampilan awal yang menampilkan grafik. Nah, selanjutnya kita masuk dalam KK Katolik. Ini yang terakhir, kita masuk dalam KK Katolik. Saya klik. Nah, ini tampilan dari KK Katolik yang fungsinya hampir sama dengan kalau bagian pemerintahan, seperti kartu keluarga kita. Tapi ini sebagai inisiatif karena saya pernah berkoordinasi dengan pastor menginginkan ada satu buku keluarga, yang mana dalam buku keluarga itu sudah menampilkan data umat secara khusus yang mengakomodir status baptis, komuni, dan juga krisma dan seterusnya. Nah, namun untuk ini saya coba untuk menyesuaikannya dengan semacam kartu keluarga Katolik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi untuk melihat tampilan untuk umat yang lain, kita dapat memilihnya di bagian kepala keluarga, bagian nama kepala keluarga. Tinggal kita pilih, kita klik tanda panah yang ada di samping sel ini atau di samping kolom ini. Nah, sini tinggal kita pilih. Di sini nama-nama kepala keluarga sudah berurutan dari A sampai Z. Jadi silakan untuk Bapak Ibu umat memilih sesuai dengan nama kepala keluarga masing-masing. Misalnya kita coba masuk di satu keluarga, ini Bapak Apolonaris Wawan. Nah, ini tampil keluarga dari Bapak Apolonaris Wawan. Kita coba yang lain lagi. Bapak Benyamin. Nah, ini tampil dari keluarga Bapak Benyamin ya, datanya menyesuaikan. Nah, di sini untuk tampilan TTL atau tempat tanggal lahir saya samarkan karena ini privasi. Namun untuk perlu saya sampaikan, untuk pencetakannya
itu dapat menghubungi kami sehingga dapat kami kirimkan file PDF agar tempat tanggal lahir ini ditampilkan. Kalau ini bersifat umum karena nanti akan diakses, oleh karena itu tempat tanggal lahir saya samarkan ya, seperti demikian. Namun ini bagian dari pelengkap. Nantinya kalau ke depan melalui persetujuan pastor mungkin dibutuhkan, dapat kita gunakan nantinya ya. Saya pikir untuk penjelasan dari KK Katolik atau kartu keluarga Katolik ini sudah cukup, karena ini bagian akhir. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, kita kembali lagi ke dashboard, kita langsung tutup. Oke, kita kembali ke sini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi itu penjelasan terkait dengan bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu umat sekalian untuk mengakses data umat kita. Mungkin 1-2 informasi. Yang pertama, bahwa perlu kami informasikan bahwa data umat ini adalah hasil dari rekap data yang diisi oleh umat sendiri. Oleh karena itu, jika ada kekeliruan data, mohon dapat dikonfirmasi sehingga dapat kami perbaiki dan datanya bisa menjadi data yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, data ini telah saya koordinasikan dengan Bapak Pastor dan juga Bapak Ketua Dewan, bahwa ini sudah menjadi data resmi Paroki Santo Yosef Fak-Fak. Untuk itu, kepada Bapak Ibu umat yang belum sama sekali datanya terrekap di dalam data umat paroki secara resmi, harap dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing sehingga datanya dapat dimasukkan di dalam data resmi ini ya. Mungkin bagi Bapak Ibu umat sebagian bahwa data ini tidak begitu menjadi perhatian yang penting, tetapi kita perlu ketahui bahwa gereja kita juga harus memiliki data yang real, yang resmi ya, agar ke depan dapat menjadi mungkin ada keperluan pastoral dan sebagainya, itu dapat mendukung program-program kerja dari pastor dan juga dewan paroki dalam hal pelayanan. Jadi seperti itu. Jadi mohon untuk keluarga-keluarga yang belum sempat terekap di dalam data ini dapat segera menghubungi ketua lingkungan masing-masing sehingga dapat direkap di dalam data umat paroki Santo Yosef secara resmi dan menjadi umat atau bagian dari umat paroki. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu umat sekalian. Di akhir kata, apabila dalam penjelasan saya terkait dengan langkah-langkah untuk masuk atau mengakses data umat ini ada yang keliru atau mungkin ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya berterima kasih atas semua pihak yang sudah mendukung dalam pendataan ini, baik dari ketua, pengurus, dan semua umat yang sudah terlibat dan berpartisipasi aktif sehingga data ini dapat rampung dengan baik. Akhir kata, salve dan terima kasih banyak.